agama memang boleh. Agama artinya tidak gama biar kagak berantakan. Kalau bahasa Arabnya ad-din, tujuan daripada agama diturunkan agar supaya hidup kita kagak berantakan. Ada yang bilang begini, kaum ini kalau poligami itu diturunkan, mana letak rahmatan lil alaminnya? Kagak ada manfaatnya barang pisan kalau bahasa kita mah. Saya bilang Allah yang memberikan perintah, tentunya Allah yang maha tahu di mana letak manfaat atau rahmatan lil alaminnya. Kita mah timbang ngejalanin doang. Iya kan? Kenapa? Karena hidup di dunia ini cuma ibarat panggung sandiwara saja. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Oleh Allah disuruh begitu ya kita kerjain. Oleh Allah dilarang begitu ya kita tinggalin. Cuma nih dengerin ya. Kalau menurut pandangan Umi, rahmatan lil alaminnya bagi pelaku poligami. Nih dengerin. Umi pernah baca di dalam salah satu kitab. Rahmatnya poligami bagi laki-laki ternyata dengerin. Laki-laki itu masa produktifnya jauh lebih panjang dibanding perempuan. Dia khawatirkan kalau misalnya poligami kagak boleh, lakinya masih produktif, bininya udah loyo, lah bagaimana? Kan? Bahaya kan? Bahayanya apa? Bahayanya bagi laki-lakinya juga. Takut apa? Takut nanti melampiaskan ke hal-hal yang dilarang oleh agama, perzinahan dan lain sebagainya. Terus rahmatan poligami bagi perempuan apa? Dengar ya, Umi pernah baca di dalam salah satu kitab, Rasulullah pernah bersabda nanti di akhir zaman jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Bahkan 40 wanita itu kalau dibagi-bagi bisa kebagian cuma satu laki-laki. Lah kalau misalnya poligami kagak boleh, lah kagak kebagian kita coy. Bener gak? Ini juga termasuk rahmatan lil alamin. Biar kita ini merasakan rahmat hidup di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan ini tuh nggak sah. Penghulu dan ustadz yang menikahkan harus ada di sini. Bisa, jangan sok tahu kamu. Ikuti saja Bima. Ayo Pak Bima. Buka laptopnya. Saya nikahkan dan kawinkan saudari Nisa binti Rodik dengan saudara Bima bin Zulkarnain dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nisa binti Rodik dengan mas kawin tersebut dibayar dengan tunai. Gimana para saksi? Sah. Ya. Ini adalah draft kontrak antara saya dan Nisa. Kontrak? Pernikahan kita harus ada hitam di atas putih. Ada perjanjian hukum yang mengikat di atas materai 6.000. Perjanjian dan materai? Astagfirullahaladzim Pak, ini tuh namanya bukan pernikahan. Ini sama aja seperti Bapak menjual Nisa dengan perjanjian di atas materai. Kamu nggak usah bawel, ikutin aja. Pernikahan ini tuh haram Pak. Nisa melakukan dosa besar. Nisa berzina Pak. Kamu nggak usah ngomong yang nggak penting jadi penting. Udahlah. Astagfirullahaladzim Pak. Bisa saya lanjutkan? Silakan Nabi. Perjanjian ini mengikat bahwa saya menikahi Nisa hanya untuk mendapatkan keturunan. Jika Nisa tidak bisa memberikan saya keturunan, dia akan saya ceraikan dan dia tidak akan mendapatkan apapun dari saya. Tapi jika Nisa memberikan saya keturunan, dia akan mendapatkan separuh dari harta saya. Mari saya tanda tangan. Mari. Nisa yang menjawab, bukan Anda, Pak Rodik. Oh iya. Ini uang 150 juta yang seperti Bapak minta. Dan ada tambahan 10 juta juga seperti Bapak minta. Utang lunas, aku masih punya duit 10 juta. Lumayan, buat seneng-seneng. Duit habis, aku tinggal bilang ke Nisa supaya minta duit sama suaminya. Bagaimana Nisa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Jika kamu menolak, saya tidak akan melunasi hutang bapak kamu. Ayo Nisa, tanda tangani cepat. Ayo. Saya nggak punya banyak waktu. Tolong Bapak Nisa. Bapak sudah membesarkan kamu dari kecil sampai dewasa seperti ini. Bapak sudah merawat kamu sampai kamu sekolah SMA. Coba kalau kamu sakit, berapa biaya yang Bapak keluarkan?
Ayo, kurang lebih ya sekitar 200 juta lah. Mungkin lebih. Pak, selama ini Bapak nggak ikhlas, Pak, ngebesarin Nisa. Aduh Nisa, ini bukan ikhlas sama nggak ikhlas. Uang Bapak sekarang sudah habis untuk membiayai ibu kamu yang dirawat di rumah sakit karena sakit leukemia. Berapa pengobatan perawatannya? Bapak sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Bapak sudah putus asa. Bagaimana Bapak ini? Bapak sudah tidak mau keluar lagi untuk mencari kesenangan di luar sana. Jangan main drama depan saya. Cepat tanda tangan. Ayo Nisa, bantu Bapak, nak. Bantu, ayo. Ayo Nisa. Terima kasih, ya, terima kasih Nak Bima, terima kasih. Nyonya. Iya Mbok, masuk aja nggak dikunci. Maaf Nyonya, Tuan memanggil Nyonya. Iya Mbok, tapi tolong jangan panggil saya Nyonya. Panggil aja Nisa ya. Nggak enak Nyonya, soalnya saya biasa memanggil Nyonya. Nggak apa-apa, panggil Nisa aja. Iya, Nisa. Begitu lebih enak. Tuan memanggil Nak Nisa. Iya Mbok, makasih ya. Saya permisi dulu Nyonya. Nak. Iya Mbok. Iya Mas. Ngapain kamu di kamar? Kamu kan tahu aku lagi mau pergi. Seharusnya kamu yang ngurusin aku, bukan Boning. Maaf Mas. Kamu ngerti tanggung jawab nggak? Atau jangan-jangan kamu nganggap cuma sebagai istri di atas materai 6.000. Jadi kamu bisa seenaknya. Bukan begitu Mas. Aku sekarang mau pergi ya. Kamu jangan macam-macam.